Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas AKLJ akan membahas chapter 18, yaitu Corporate Liquidation and Reorganization. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri Azza Firdausul Hawa dengan NPM akhir 230, dan rekan saya yang pertama ada Azizaki Swardana dengan NPM akhir 200, yang kedua ada Alvin Aditya P dengan NPM akhir 241, dan yang terakhir ada Muhammad Said Nabil dengan NPM akhir 287. Di sini saya akan menjelaskan tujuan hukum kepailitan. Hukum kepailitan memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, melindungi hak-hak kreditur agar klaim mereka diperlakukan adil, dan kedua, memastikan aset yang tersedia dibagi secara merata kepada semua pihak yang berhak, dan yang ketiga, memberi kesempatan bagi debitur untuk memulai kembali usahanya tanpa terus-menerus dibayang-bayangi gugatan atau tagihan dari kreditur. Selanjutnya ada jenis-jenis pengajuan kepailitan. Ada 3 jenis utama pengajuan. Chapter 7 yaitu likuidasi, aset dijual, hasilnya dibagikan kepada kreditur, perusahaan biasanya berhenti beroperasi. Chapter 11 reorganisasi, perusahaan tetap berjalan di bawah pengawasan pengadilan sambil menyusun rencana restrukturisasi utang dan operasional. Chapter 13 penyesuaian utang individu, khusus untuk individu atau pemilik usaha kecil dengan penghasilan tetap. Utang dibayar melalui rencana cicilan 3 sampai dengan 5 tahun. Kemudian perbedaan utama untuk chapter 7, akhir dari perusahaan, semua aset dilikuidasi. Chapter 11 memberi napas baru atau kesempatan, perusahaan berusaha diselamatkan. Chapter 13 berlaku untuk individu, fokus pada rencana pembayaran bukan penghentian usaha. Kemudian ada jenis-jenis pengajuan. Kepailitan bisa diajukan secara ada 2, yaitu sukarela dan paksa. Untuk sukarela sendiri, perusahaan sendiri yang mengajukan perlindungan hukum, dan untuk paksa, kreditur memaksa perusahaan untuk kepailitan. Pengadilan kemudian dapat menolak kasus, memberikan order for relief, yaitu mengizinkan proses lanjut atau mengubah jenis pengajuan, misalnya dari reorganisasi ke likuidasi. Selanjutnya itu ada kasus dan konteks penting. Untuk contohnya yaitu ada Dow Chemical, A.H. Robin, John Manville, pailit akibat tuntutan hukum besar. Kemudian ada WorldCom Adelphia, pailit akibat skandal akuntansi. Yang ketiga adalah Lehman Brothers pada tahun 2008, kasus pailit terbesar sepanjang sejarah dengan aset hampir 700 miliar US dollar. Dan yang keempat, krisis 2007 sampai dengan 2009 menyebabkan lonjakan pengajuan pailit, menunjukkan kaitan langsung antara kondisi ekonomi makro jumlah kepailitan. Statement of affair yaitu legal dokumen dipersiapkan untuk pengadilan kebangkrutan. Kemudian aset yang diekspektasi dari value net yang direalisasi. Kemudian classified pada basis akan ketersediaan untuk kelas dari kreditor. Kemudian liabilitas adalah terklasifikasi. Kemudian kita memprioritaskan keseluruhan yang tersekuritas, kemudian yang tersekuritas secara parsial, yang tidak tersekuritas, kemudian historical value yang termasuk. Duties of debitor corporation yaitu dalam kedua likuidasi dan kasus reorganisasi, seorang debitor korporasi harus kemudian harus mempersiapkan file dari list kreditor, kemudian menjadwalkan dari aset dan liabilitas, dan sebuah statement dari financial affair dari korporasi dengan trustee, kemudian menyerahkan properti kepada trustee termasuk catatan, kemudian hadir dalam persidangan yang dipanggil. Kemudian duties dari trustee-nya yaitu trustee mengabdi untuk kasus likuidasi, kemudian investigasi
debtor dari financial affair, kemudian menyediakan informasi dan menganalisa apakah objek untuk kreditor mengklaim, kemudian file pelaporan kepada trusteeship, kemudian jika otorisasi untuk mengoperasi debtor bisnis, kemudian lainnya dalam waktu pelaporan adalah dibutuhkan, kemudian dalam kasus reorganisasi untuk tambahan di atas, kemudian file reorganisasi, rencana file reorganisasi atau statement kenapa salah satu tidak bisa difilekan. Kemudian untuk trustee accounting, yaitu pada saat awal dari permasalahan, trustee menciptakan sebuah set buku, dan dalam kasusnya untuk mencatat transaksi, kemudian statement dari penerimaan kas dan disbursementnya, kemudian statement untuk perubahan dalam ekuitas estate, kemudian neraca saldo, kemudian statement dari realisasi dan likuidasi. Pada penutupan kasus, dia menciptakan file settlement dari klaimnya, kemudian trustee itu dibubarkan. Kemudian debtor in possession-nya itu jika di sana tidak ada alasan untuk appointment dari trustee, debitur korporasi itu harus memanajemen yang diperbolehkan untuk melanjutkan untuk dalam perusahaan saat dalam keadaan bangkrut. Kemudian debitur itu dalam posisi harus sama dengan tanggung jawab seperti trustee di dalam reorganisasi dan kasus reorganisasi. Nah, selanjutnya yaitu pelaporan keuangan selama reorganisasi. Ketika sebuah perusahaan ini masuk ke dalam chapter 11, yaitu proses reorganisasi kebangkrutan, perusahaan tetap wajib menyiapkan laporan keuangan untuk SEC. ASC 852 memberikan panduan agar laporan dapat membedakan dengan jelas antara aktivitas reorganisasi dan operasi normal, menggantikan praktik akuntansi yang sebelumnya tidak konsisten. Tujuan utamanya adalah untuk menampilkan perubahan kondisi keuangan selama proses kebangkrutan. Yang pertama yaitu ada dampak terhadap neraca, kewajiban tanpa jaminan maupun kewajiban dengan jaminan yang nilainya lebih kecil dari utangnya sebelum masuk chapter 11 dicatat sebagai liabilities subject to compromise, yaitu utang yang bisa dinegosiasikan dan biasanya dibayar lebih rendah dari klaim awal. Utang ini ditampilkan secara terpisah dalam neraca, sementara kewajiban lain seperti utang dengan jaminan dan utang baru setelah masuk chapter 11 tetap dicatat normal, dengan syarat harus mendapat persetujuan pengadilan. Nah, contohnya ini pada Interstate Bakeries pada tahun 2006 melaporkan $287 juta sebagai liabilities subject to compromise, setara dengan 19% dari total utangnya. Nah, selanjutnya yaitu dampak terhadap laporan laba rugi dan arus kas. Beban yang langsung terkait dengan proses chapter 11 seperti biaya profesional diakui sebagai beban pada saat terjadi, dan keuntungan atau kerugian dari restrukturisasi ditampilkan secara terpisah sebagai item reorganisasi. Misalnya, Hawaiian Airlines pada tahun 2003 mencatat biaya reorganisasi sebesar $115 juta dengan $14 juta diantaranya untuk biaya profesional. Beban bunga dicatat sesuai jumlah aktual atau yang kemungkinan besar harus dibayar, dan setiap perbedaan dari bunga kontraktual harus diungkapkan, seperti dilakukan oleh Interstate Bakeries ketika menghentikan pencatatan bunga atas bagian utang. Laba per saham tetap dilaporkan seperti biasa, dengan tambahan pengungkapan jika ada kemungkinan penerbitan saham baru sesuai rencana reorganisasi. Arus kas yang terkait reorganisasi juga dipisahkan dari arus kas operasi normal, dan ASC 852 merekomendasikan penggunaan metode langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu laporan keuangan gabungan tambahan.
Karena laporan keuangan konsolidasi saja tidak cukup memberikan informasi detail tentang proses kebangkrutan, ASC 852 mewajibkan perusahaan yang sedang dalam reorganisasi untuk menyajikan laporan keuangan gabungan ringkas atau Condensed Combined Financial Statement. Laporan ini mencakup pengungkapan piutang dan utang antar perusahaan dengan penyesuaian jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, konsolidasi tidak tepat dilakukan, terutama jika ada trustee atau pengelola independen yang ditunjuk pengadilan yang mengambil alih operasi anak perusahaan selama kebangkrutan. Selanjutnya di sini ada reorganization value adalah nilai wajar perusahaan yang dihitung tanpa memperhitungkan kewajiban. Nilai ini ditentukan dengan memperkirakan arus kas masa depan dari bisnis yang telah direorganisasi serta mempertimbangkan risiko bisnis dan risiko keuangan. Reorganization value juga menunjukkan seberapa besar kreditur dapat memulihkan piutangnya. Setelah reorganisasi, perusahaan yang bangkit kembali bisa menggunakan dua cara pelaporan, yaitu fresh start reporting atau melaporkan kewajiban pada nilai kini serta penghapusan utang sebagai pos luar biasa. Baik, di sini selanjutnya ada fresh start reporting adalah metode pelaporan yang mengakui perusahaan hasil reorganisasi sebagai entitas baru. Untuk memenuhi syarat ada dua ketentuan utama. Yang pertama, nilai perusahaan yang direvaluasi sebagai rencana reorganisasi disahkan harus lebih kecil dibanding total kewajiban setelah pengajuan dan klaim yang diizinkan. Dan yang kedua, pemegang saham lama tidak boleh memiliki lebih dari 50% saham dengan hak suara di perusahaan baru. Nah, selanjutnya ada penetapan fresh start reporting dilakukan dengan mengalokasikan nilai reorganisasi ke aset yang dapat diidentifikasi. Jika ada sisa nilai yang tidak teralokasikan, maka dicatat sebagai aset tak berwujud. Selanjutnya, kewajiban dicatat berdasarkan nilai kini pada tanggal konfirmasi, dan manfaat pajak tanggungan digunakan terlebih dahulu untuk mengurangi aset tak berwujud tersebut. Dan yang terakhir, disusun laporan akhir entitas lama di mana penyesuaian aset dan kewajiban ditampilkan sehingga neraca akhir perusahaan lama menjadi neraca awal perusahaan yang baru.